Shalom. Bisa lihat kanan kiri, kasih say hello, katakan begini, merdeka, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Allah kita Allah yang dahsyat. Saudara, kita sudah memperingati hari kemerdekaan bangsa kita yang ke-77. Tema ini sangat luar biasa dan hari ini saya mau mengajak kita sekalian sebagai umat Tuhan, kita pun diajar untuk menghormati dan memiliki loyalitas, nasionalisme yang tinggi, fanatik kepada bangsa ini. Artinya fanatik yang positif bukan yang negatif terhadap bangsa ini. 77 tahun bangsa kita mengalami kemerdekaan dan saya bersyukur karena kakek saya juga salah satu pejuang kemerdekaan pada waktu itu. Dan dia banyak bercerita ketika saya masih kecil bagaimana ikut berperang melawan penjajah pada zaman itu. Dan satu waktu dia sempat sedikit marah melihat anak-anak muda pada waktu itu merayakan hari kemerdekaan dengan cara mabuk-mabukan, kemudian dengan cara yang tidak sepatutnya dilakukan oleh anak-anak muda pada waktu itu. Saya masih ingat, saya masih kecil dan kakek saya marah, dia berkata, tinggal disuruh mengisi kemerdekaan saja. Tidak bisa dengan cara perilaku seperti itu. Tidak merasakan bagaimana berjuang merebut kemerdekaan pada waktu itu. Saudara, kalimat itu membekas di hati saya dan saya terus belajar untuk menghidupi apa yang Tuhan taruh dalam hidup saya sebagai salah satu dari ratusan juta penduduk yang ada di negeri ini. Saya rindu dengan hidup saya bisa mengisi kemerdekaan dan apa yang positif yang bisa saya kerjakan untuk bangsa ini. Saudara, tentunya kita mengalami hal yang sama. Kalau para pejuang pada waktu itu berjuang mati-matian bahkan nyawa taruhannya, dia mempertaruhkan nyawa untuk memperjuangkan kemerdekaan. Saudara, hari-hari ini kita pun paling tidak dalam situasi yang sama seluruh bangsa ini. Bahkan mancanegara pun mengalami hal yang sama, tekanan, satu kondisi di mana COVID-19 itu bergelora luar biasa membuat seluruh aspek yang ada dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara luluh lantah. Pekerjaan secara perdagangan, ekonomi, sosial, kesehatan, keamanan sempat terguncang begitu rupa. Dan tentunya ada masa-masa sulit. Kita bisa mengingat kembali 2 tahun yang lalu. Ada banyak yang kita lihat, kita saksikan begitu memilukan buat perjalanan bangsa ini. Tetapi syukur kepada Tuhan kita punya orang-orang yang jenius, punya orang-orang yang diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengelola bangsa ini. Di bidang kesehatan bagaimana mereka berjuang habis-habisan untuk mengedepankan kesehatan umat atau rakyat yang ada di negeri ini. Orang yang ada di dalam bidang ekonomi berjuang luar biasa. Sementara negara-negara lain mengalami kesulitan yang begitu rupa. Kita bersyukur ada di Indonesia. Para pemimpin orang-orang kunci yang ada di negeri ini boleh menolong kita dan menjaga bangsa ini tetap utuh dan memiliki kedaulatan yang luar biasa. Amin. Saudara, memang kita mengalami kesulitan. Yang berdagang mengalami kesulitan, yang punya usaha mengalami satu tekanan yang luar biasa.
Tapi kalau Anda sampai hari ini ada, bukankah itu satu hal yang Tuhan nyatakan buat bangsa ini? Indonesia ada di tangan Tuhan. Amin. Saya bangga menjadi orang atau menjadi warga Indonesia. Saking cintanya saya kepada bangsa Indonesia, saya belajar bahasa asing pun tidak sepenuhnya, sedikit-sedikit lah gitu ya. Tapi saking cintanya kepada bangsa ini, saya senang ada seorang stand up komik. Dia bilang, saya kemana-mana stand up itu saya gak mau pakai bahasa asing, saya pakai bahasa Indonesia. Sebab saya cinta Indonesia, memperkenalkan bahasa Indonesia ke mancanegara. Tapi kadang-kadang memang aneh ya, kalau kita nggak bisa bahasa Inggris sedikit terintimidasi, kalau kita nggak bisa bahasa Mandarin sedikit gimana gitu. Tapi mari saya mau mengajak kita sekalian, porsi kita masing-masing, mari kita maksimal untuk memberikan diri sumbangsi bagi bangsa ini. Amin. Saudara, satu tema yang luar biasa ketika saya menyaksikan upacara bendera, sekalipun tidak full mengikutinya, tetapi saya kembali melihat tayangan di YouTube banyak hal, dan yang menjadi viral adalah seorang anak SD kelas 6 yang viewernya sudah jutaan. Dia boleh menyanyikan Di Hatiku Tetap Ada Pak Jokowi. Wah, luar biasa, itu mengguncangkan dunia menurut saya, dan ini menjadi sebuah kecintaan kita kepada bangsa ini. Saudara, siapapun nanti yang akan menggantikan presiden kita, saya percaya seizin Tuhan dan siapapun yang memimpin negeri ini, gereja Tuhan wajib mendoakannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya bersyukur para pemimpin bangsa kita mengambil tema ini Bapak Ibu, dan ini sangat-sangat mengandung makna iman yang luar biasa, satu keyakinan yang luar biasa, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Saudara, untuk pulih lebih cepat, mengalami pemulihan, saudara di atas di situ. Ya, kemarin kita sedang perbaiki ini Bapak Ibu, dan mungkin sedikit terganggu aroma cat yang baru, tapi enggak apa-apa Bapak Ibu. Ini akan selesai tepat waktu dan ini clear, sudah rapi, dan masih ada beberapa hal yang kita akan benahi. Bersyukur untuk segala yang Tuhan kerjakan. Dan kemarin saya bilang sama tukang cat, Pak, yang di atas itu tulisan yang di sini pemulihan pasti terjadi, itu kita pertahankan. Sebab saya berdoa setiap orang yang masuk pintu depan dan melihat tulisan ini, dia akan mengalami kegetaran, satu iman di dalam hatinya bahwa Tuhan sanggup mengadakan pemulihan. Amin. Itu doa kami, dan ini dari gembala pembina kita. Dia mengambil satu kalimat, pemulihan pasti terjadi. Dan saya banyak mendengar kesaksian, ada banyak orang yang membaca tulisan itu yang sedang lemah iman dikuatkan. Bahkan saya berdoa yang sakit ketika baca tulisan itu pun dia akan mengalami kesembuhan bersama Tuhan. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ini akan terjadi buat kita, dan ini doa kita buat bangsa kita. Saya percaya pandemi akan segera berakhir dan Tuhan akan menolong kita. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Saudara, tentunya ini sebuah harapan, sebuah doa, sebuah impian. Bukan berarti COVID-nya hilang sama sekali, bukan berarti masalahnya sudah selesai. Bisa saja virusnya bermutasi, bahkan mungkin dari satu kondisi berubah menjadi kondisi yang lain. Secara medis mungkin bisa lebih membahayakan, secara medis mungkin bisa berdampak ini itu dan lain sebagainya. Persoalan tidak bisa berhenti seketika, tetapi ini sebuah doa. Anda dan saya harus pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat.
Amin. Dan ini tergantung kepada siapa? Kepada kita. Nah, saya mau mengajak sebuah perenungan. Saya sempat diskusi dengan istri beberapa waktu lalu di mobil. Dan begitu ini menjadi sebuah peneguhan buat saya untuk sampaikan tema ini. Terlebih ketika saya melihat video dan upacara pengibaran bendera. Kok temanya ini menggetarkan hati saya dan saya rindu jemaat GBI Sokit pun akan pulih lebih cepat bagi yang perlu pemulihan. Akan bangkit lebih kuat bagi yang selama ini merasa lemah. Aku harus bangkit lebih kuat, aku harus pulih lebih cepat. Kita akan belajar dari satu tokoh, Yosua. Yosua pasal yang pertama ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Dan ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-11. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan seluruh bangsa ini. Menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kepada orang Israel itu. Ayat 10, ayat 11 demikian. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu. Demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Saudara, pesan ini jatuh kepada Yosua. Memang tidak ada penjelasan siapa Yosua sesungguhnya. Hanya dijelaskan Yosua bin Nun. Berbeda ketika Musa dipilih oleh Tuhan. Dijelaskan kelahiran Musa. Dijelaskan posisi Musa menjadi anak putri Firaun, dididik di istana, dididik di Mesir. Kemudian ketika Musa turun ke lapangan melihat bangsanya, yaitu orang tua, keluarga orang tua aslinya mengalami sebuah penindasan. Maka terjadi sebuah tragedi yang mengharuskan Musa melarikan diri. Dan akhirnya Tuhan tangkap. Tetapi ada sesuatu yang menarik kita pelajari. Satu perbandingan yang luar biasa. Bagaimana Yosua ketika pesan turun kepada Yosua. Musa hambaku telah mati. Sekarang bersiaplah. Seberangilah sungai Yordan ini. Engkau dan bangsa ini. Kalau pesannya cuma datang kepada Yosua seorang diri, itu memudahkan buat dia untuk segera bersiap menyeberangi sungai Yordan. Tetapi jadi persoalan, dia harus bawa bangsanya yang mengalami perjalanan begitu rupa 40 tahun ada di padang belantara padang gurun. Dia harus membawa umat yang seperti itu melewati sungai Yordan dan memasuki tanah Kanaan. Ini tidak gampang. Tetapi Yosua punya respon yang benar. Alkitab menyebutkan ketika pesan itu turun, Yosua yang semula adalah orang yang sempat muncul dalam kitab Bilangan sebagai salah satu dari 12 pengintai. Kita melihat di situ apa yang terjadi
10 orang memberikan kabar yang negatif dan melemahkan orang Israel. Ketika Musa mempertanyakan pertanggungjawaban mereka masuk tanah Kanaan, mengintai situasi kondisinya bagaimana. Orang-orang yang 10 tadi berkata, kita tidak bisa masuk, kita tidak bisa merebut tanah perjanjian. Tubuh kita kecil seperti belalang yang dilahap sebab mereka tinggi-tinggi dan besar-besar. Saudara, tetapi Yosua muncul dan Kaleb, bahkan Alkitab menyebutkan 2 orang yang keluar dari Mesir, yaitu Yosua dan Kaleb yang akan masuk tanah perjanjian. Musa pun tidak masuk. Saudara dengar baik-baik, kalau Anda mau pulih lebih cepat dari persoalan apapun yang terjadi dalam hidupmu, Anda mau bangkit lebih kuat, Anda harus menetapkan hati, punya respon yang benar terhadap pesan dan perintah Tuhan. Amin. Yosua sebagai seorang pengintai, dia dengan Kaleb luar biasa. Dan kita perhatikan ketika Yosua mendengar perintah dan pesan Tuhan, bagian Yosua hanya berespon yang benar, yaitu dibuktikan dengan ketaatan. Saudara, bandingkan nanti dalam kitab Keluaran pasal yang ketiga dan keempat. Ketika Musa dipanggil oleh Tuhan, Musa itu banyak cincong. Dia bilang, siapa aku Tuhan, aku gak bisa bicara loh. Aku gak bisa ini itu. Sampai Tuhan bilang ada Harun. Musa masih ngeyel. Kemudian tanda-tanda spektakuler. Saya sempat diskusi dengan istri. Kemungkinan kenapa bangsa Israel di padang gurun komplain terus. Transfer spirit. Karena Musa pun ketika dipanggil, dia komplain sama Tuhan. Saudara, kalau Anda dan saya banyak komplain sama Tuhan. Dagang lagi susah, ngomel. Kerjaan lagi sulit, ngomel. Respon kita tidak benar. Saudara, tidak akan bangkit lebih kuat itu secara cepat. Tapi ada proses. Kalau Anda belum lulus di situ, terus akan diperhadapkan situasi yang sama sampai lulus. Amin. Saya seorang pengajar Bapak Ibu. Kalau ada mahasiswa yang dengan sengaja kumpul tugas susah. Iya. Kalau di kelas ada 20 mahasiswa atau 30 mahasiswa, 30 karakter mahasiswa saya harus bisa menebak paling tidak. Oh, ini mahasiswa ini sudah langganan nih kalau kumpul tugas itu telat terus. Dan biasanya orang kalau sudah telat selalu ada banyak alasan. Karena selalu mau mencari supaya dia benar dan tidak disalahkan oleh dosennya. Maaf Pak, laptop saya lagi rusak. Ini susahnya dosen di sekolah teologi ya Bapak Ibu. Kalau di kampus umum kan tinggal coret aja. Udah coret aja, nanti ikut semester ketika mata kuliah itu keluar. Kalau di kampus teologi kan saya mau coret harus pikir. Kalau dicoret ya kuliah bermasalah, tambah lama, tambah pengeluaran biaya, nggak selesai-selesai, ya jadi malu juga. Ya, mungkin kalau fakultas-fakultas di umum ada ketentuan 10 semester, ada yang lebih dari 10 semester nggak apa-apa. Tapi kalau STT sampai 10 semester, sampai 14 semester, ini pikir-pikir, ini kelamaan di kampus, kapan pelayanan? Betul? Dan biasanya orang kalau bermasalah selalu pinter untuk cari alasan membenarkan diri. Tapi perhatikan, Yosua
Tidak ada cerita yang lain yang saya temukan. Hanya di kitab bilangan disebut Yosua bin Nun menjadi salah seorang pengintai dari 12 pengintai yang diutus Musa. Dan disebutkan Yosua hanya abdinya Musa. Tapi ketika perintah datang dari Tuhan, Yosua tidak komplain. Yosua tidak berkata sama Tuhan, Tuhan memang Musa sudah mati, tapi aku ini kan gak bisa apa-apa. Aku hanya abdinya Musa. Aku gak ngerti cara memimpin. Aku gak ngerti ini itu. Tapi yang Yosua lakukan, dia berespon, dia taat, dia tidak komplain. Dan ini membangkitkan iman dan semangatnya. Dan rakyat yang dia pimpin pun mengalami mujizat tidak kalah seperti orang-orang yang ikut Musa. Amin. Jangan memanjakan diri. Ketika kita ketemu persoalan, ketika kita ketemu pergumulan, apa yang keluar pertama dari mulut kita? Aduh, aku gak bisa. Percayalah, kalau Anda bilang gak bisa, Anda akan gak bisa. Satu kali waktu ada mahasiswa yang dibimbing skripsi. Beda logat, beda budaya. Dari timur. Kalimatnya saya masih ingat waktu itu. Disebut bab. Kalau tulis bapak itu kan pakai K. Tapi memang budaya timur kan gak pakai K, bapak. Saya baca tuh sempat bingung. Saya kemudian diskusi. Kamu kalau ngobrol kan seperti itu, tapi bahasa karya tulis gak begitu. Harus sesuai EYD. Tapi bersyukur mahasiswa ini ngerti, nangkep. Dia mau dirubah. Saya percaya ketika kita punya respon yang positif dengan Tuhan, Anda akan cepat mengalami pemulihan. Amin. Tapi kalau dikit-dikit, ya kok aku gak seperti itu? Kayaknya lah orang ngapa-ngapa tapi kok kepenak temen gitu ya. Mohon maaf Bapak Ibu keluarga Ningsih ini dari Maluku hadir karena Ningsih Jumat depan akan wisuda. Tadi saya pakai bahasa roh, bahasa Jawa. Ya mungkin bingung dia akhirnya. Aku lah delengkai, saya kalau melihat orang itu nggak ngapa-ngapain, ngapa-ngapain itu bahasa Jawa ya. Nggak bekerja, nggak ini itu, tapi kok sepertinya diberkati Tuhan. Kita bisa muncul iri. Orang Jawa bilang begini, urip kuwi sawang sinawang. Orang hidup itu saling melihat, memperhatikan. Sepertinya kita lihat si A enak. Si A bekerjanya cuman begitu. Tapi kok hasilnya maksimal. Karena kita melihat dari mata kita, pemahaman kita. Tapi kita tidak tahu kenapa si A bekerja seperti itu hasilnya maksimal. Kita tidak tahu si A itu bangun pagi jam berapa. Kita tidak tahu bagaimana perjuangan si A itu suami istri. Bagaimana dia bekerja di luar atau yang tidak terlihat oleh orang di sekitar dia. Tapi karena kita cuma melihat, kayaknya kepenak ya. Hidup itu sawang sinawang. Saya ketemu beberapa jemaat bilang, enak dia jadi pendeta. Kalau ketemu selalu senyum, kayaknya gak ada masalah. Badan tambun, haleluya. Kemudian kalau sudah di depan selalu senyum, haleluya, enak jadi pendeta. Saya juga yang pendeta mikir, enak ya jadi si bapak ini. Satu kali saya dengar kesaksian, Pak,
mobilnya kok nggak ada, tak jual. Loh kenapa? Sudah ditubruk 2 kali. Saya mikir, mobilku udah kesenggol 4 kali. Apa tak jual aja ya, ganti. Jadi pendeta juga sawang sinawang. Lihat jemaat, kayaknya cuma datang hari Minggu, kepenak temen gitu ya. Gak mikir, gak harus doain ini, sawang sinawang. Tapi yuk mari kita belajar punya respon yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Lihat sebelahnya bilang begini, jangan ngedrumel. Anak gadis, saya kan punya anak gadis nih tadi yang di tengah tuh, yang nari. Diceritain enggak ya? Ada jerawat satu muncul. Itu, Pih, ini gimana ya Pih? Udah, gak apa-apa. Nanti udah, saya pakai jurus jitu, gak apa-apa. Jerawat satu, tetap cantik anak papi. Dia sedikit rada tenang. Anak saya yang kecil kemarin. Lagi setir. Istri saya lagi diskusi dengan saya. Anak saya di belakang bilang begini. Mahkota, dia nggak tahu susun mahkota karena saya nggak lihat kan. Mahkota Lena bagus enggak? Saya jawab tidak bagus. Karena dia tanya terus kan lagi nyetir kan. Udah saya bilang nggak bagus. Ya papi, masa Lena dibilang nggak bagus? Pertanyaanmu tadi salah loh. Mahkota Lena bagus enggak? Kan mahkotanya, bukan Lenanya. Nah terus Lenanya, oh Lena cantik, bagus. Saudara, kadang-kadang ketika kita menghadapi situasi apapun, kita lebih cepat berespon yang negatif ketimbang kita berdiam, punya respon yang positif. Saya membayangkan Bapak Ibu Saudara, Yosua pada saat dengar firman, Yos bersiaplah, Musa hambaku, pemimpinmu sudah mati. Sekarang bersiap, seberangilah sungai Yordan ini, kamu dan juga bawa bangsa itu. Alkitab tidak menjelaskan, nanti baca itu Yosua pasal 1. Yang ada Tuhan bilang begini, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sampai 3 kali diulang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Saya berpikir ada kemungkinan kalau diskusi ini muncul sampai 3 kali Tuhan bicara kepada Yosua, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Saya berpikir ada kemungkinan besar Yosua hatinya pun ciut, Yosua hatinya pun kecil. Bisa jadi dia berpikir, siapa saya? Saya hanya seorang abdi Musa. Sekarang Tuhan suruh aku menyeberangi sungai Yordan, membawa umat Israel yang aku tahu ketika Musa memimpin pun mereka banyak ngomel, mereka banyak komplain, bahkan pernah minta sama Musa kembalikan ke Mesir. Siapa saya? Tapi saya tidak menemukan Yosua komplain kepada Tuhan. Yang Yosua lakukan ayat yang ke-10. Lalu Yosua memerintahkan kepada pengatur-pengatur barisan, siapkan diri, kita akan seberangi dalam waktu 3 hari ke depan. Jangan banyak komplain Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda mau pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Saya tahu orang sakit, saya juga tahu. Operasi saya juga tahu karena saya pernah operasi. Saya operasi 2 kali, operasi amandel
ketika saya SD. Operasi satu lagi itu cukup unik bahasanya, tapi yang tahu medis mengerti. Operasi pistel, semacam bisul tapi bukan bisul yang keluar, tumbuhnya keluar tapi tumbuhnya ke dalam, ke daging. Dan itu harus dikorek, dibersihkan, dan pemulihannya yang cukup sulit. Operasinya nggak sakit karena dibius, tapi pemulihannya sakit. Saya mengerti orang operasi itu sakit. Saya mengerti orang dipati rasa, dibius, nggak bisa bergerak, mati rasa. Saya ngerti. Tapi kalau kita selalu komplain dengan apa yang kita hadapi, kita tidak akan mengalami pemulihan secara cepat. Karena hati kita belum beres. Kita akan diperhadapkan hal yang sama, mungkin beda versi, intinya sama. Supaya kita banyak bersyukur dan punya respon yang baik dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, ternyata Yosua bukan saja punya respon yang benar, tapi dia punya komitmen yang teguh kepada Tuhan. Kita akan lihat ayatnya Bapak Ibu Saudara. Komitmen yang teguh kepada Tuhan. Yosua 24 ayat yang ke-15. Demikian. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Kalimat ini yang menarik Bapak Ibu Saudara. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pandemi berkepanjangan, usaha sulit juga berkepanjangan, persoalan pergumulan hampir semua orang merasakan. Dan banyak cara-cara jitu yang dimunculkan. Banyak cara-cara yang dikeluarkan dan menjadi viral. Oh, kalau lakukan seperti ini kamu akan dapat cuan yang besar. Oh, kalau kamu usahanya seperti ini kamu akan dapat terobosan ini, itu dan lain sebagainya. Tapi kita tahu bukankah semuanya itu juga luluh lantah akibat pandemi. Saudara, kadang-kadang itu bisa mempengaruhi iman kita. Dan kemudian sedikit lebih sensi. Keneng jadi orang Kristen kayak kie. Kok jadi orang Kristen seperti ini? Lebih baik sudahlah ndak Kristen-Kristenan lagi. Bahkan orang lain melakukan hal-hal yang di luar ketetapan firman, kita pun ikut tergoda ke situ. Data statistik sempat viral selama pandemi, angka perceraian meningkat. Angka pengangguran meningkat. Dan lebih efek kepada umat Kristiani. Orang pergi ke gereja pun banyak yang masih takut sampai hari ini. Tapi saya percaya orang yang punya ketetapan hati, komitmen yang tinggi kepada Tuhan, dia mengerti apa yang dia harus lakukan untuk tetap cintai Tuhan Yesus selama-lamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Saya minta tolong sajalah, Ko Stephen dampingi saya supaya saya nggak grogi itu nyanyinya. Kalau nyanyi itu orang Sunda bilang sigana tu meniheu pisan. Saya bersyukur dari 2004 ngajar di STTII, baru semester ini ada 2 orang dari Bandung. Dulu pernah angkatannya Ibu Debi itu dari Bandung. Jadi kemarin sempat ngobrol pakai bahasa Sunda.
Ya kalau orang sudah bilang tuh meni heueuh pisan. Gitu ya, leresnya eta. Meni siganem tuh heueuh pisan gitu ya. Oh, kelihatannya tuh mantep banget. Dede. Ku mau dia. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Di sini nih. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Saudara, ketika kita nyanyikan pujian ini, betul-betul kita cinta Yesus. Sekalipun badai persoalan silih berganti, kita mau tetap cinta Yesus. Malaikat di sorga dan Tuhan kita akan angkat dua jempol. Tapi kalau kita masih sering banyak ngeluh, kita sudah mulai ancang-ancang. Ya udahlah, gereja-gereja, Tuhan. Tapi kan ini cara kan baik juga dari teman saya. Supaya usaha saya lancar, saya ke sana cari penglaris ini itu kan ini usaha manusia. Kita di gereja nyanyi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Malaikat dari sorga langsung spontan. Pret. Karena apa? Kita hatinya sedang mulai miring-miring. Tuh di sana ada suhu loh. Kalau kita datang, dia bisa kasih penglaris. Usaha jadi laris manis. Di sana ada dukun hebat loh. Cuman hanya ya, zaman dulu kan kalau kita pergi ke orang pintar padahal minumannya sama orang pintar. Itu kan pakai gelas diludahin. Dan herannya yang dapat air di gelas itu diminum. Anda bisa bayangkan? Padahal yang begitu enggak gosok gigi 2 hari. Dia sedang sakit flu yang mungkin kalau di swab itu delta mungkin. Kita minum aja glek. Kenapa? Supaya toko laris, supaya sakitku sembuh. Makanya ketika meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Malaikat sama-sama, ada yang suara 1, 2, 3, 4 di komando dirijen di sorga. 1, 2, 3 pret. Karena orang Kristen pandai mengelabui Tuhan. Di gereja, waduh, dia. Kau ku sembah. Padahal baru angkat tangan gini, belum apa-apa sudah. Kau ku sembah, itu langsung netes semua. Kau ku sembah, oh Tuhan, kau ku sembah.
ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Wah, ini WL minta overtone, kita sangis. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Nangis. Wah, mata keluar airnya, sini keluar, masker basah. Tapi kalau hidup kita tidak punya komitmen teguh cintai Tuhan, Tuhan hanya geleng-geleng kepala. Kau pura-pura itu. Aku tahu isi hatimu. Bertobatlah, bertobat. Karena kau gak jadikan aku satu-satunya segalanya dalam hidup. Saudara Yosua, sampai dia buat pilihan. Sekarang tentukan pilihanmu. Kalau memang kau anggap bagus beribadah kepada Allah yang nenek moyang kita sembah pada waktu itu, atau kepada Allah orang Amori yang bangsanya kita sekarang sedang rebut dan kita duduki, silahkan. Kalau kau anggap ibadah kepada Tuhan itu tidak baik, sekarang tetapkan pilihanmu. Tapi ingat, aku dan seisi rumahku tetap cinta Yesus. Ini komitmen Bapak Ibu. Sadrak, Mesak, Abednego, ketika dia diperhadapkan dapur perapian, sudah ada maklumat. Ketika tanda bunyi-bunyian dibunyikan, maka seluruh rakyat yang ada di situ menyembah patung yang sudah dibuat oleh Nebukadnezar. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego, dia bilang begini, Tuanku Raja, kalau Allah yang kusembah tidak menolong kami dari dapur perapian yang ada, kalaupun Tuhan yang kusembah tidak menolong aku, artinya kalau Tuhan tidak buat mujizat, kalau Tuhan tidak berkati aku, kalau Tuhan tidak tolong aku, Sadrak, Mesak, Abednego berkata, sekali-kali aku tidak akan menyembah patung buatan Tuhan. Ini komitmen. Banyak orang Kristen doa baru sekali dua kali gak dijawab, sudah ngomel sama Tuhan. Tuhan kita bukan pesulap. Yo dibantu yo, Bim salah Bim. Jadi apa ya? Ayo tolong dibantu. Tuhan bukan pesulap. Tuhan lihat hati kita. Apakah kita punya komitmen? Sekalipun sakitku belum sembuh dan mungkin barangkali yang ini barangkali, sebab Paulus pernah berkata, sempat berdoa 3 kali, tapi duri dalam daging yang dia minta supaya Tuhan ambil. Ada banyak penafsir bilang oh itu sakit penyakit, ada yang bilang begitu. Apalah itu artinya semua. Tapi Paulus pernah berdoa dan Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku. Justru dalam kelemahanmu kuasa Tuhan semakin nyata. Kadang-kadang kita setir Tuhan untuk
untuk mengikuti kemauan kita. Kalau Tuhan gak penuhi kemauanku, goodbye Jesus. Saya tidak cinta lagi Tuhan. Tapi hari-hari ini, kalau Anda rindu mengalami pemulihan lebih cepat, pulih lebih cepat, dan Anda mengalami kebangkitan lebih kuat, dimulai dari diri kita. Miliki respon yang benar. Dan mari kita mau sungguh-sungguh memiliki komitmen cinta Tuhan sampai akhir hayat kita. Amin. Baru sakit bisul, komplain sama Tuhan. Ayub yang borok dari ujung kepala sampai ujung kaki. Istrinya ngomel, pah kebangetan temen kowe. Maaf yang dari luar pulau, bahasa Banyumasan ini. Pah kebangetan sekali. Sudah dikasih sakit gitu masih tetap sembahyang doa sama Tuhan. Udahlah kutuki saja, udahlah jauhi saja, nggak usah doa-doa lagi. Tapi Ayub hardik istrinya. Jangan sampai, masih mending ya istri Ayub baru dihardik sama Ayub, nggak dihardik langsung sama Tuhan. Kita mau belajar untuk komitmen cinta Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Kalaupun sakit belum sembuh, atau mungkin dokter sudah bilang jenis ini secara medis mungkin sulit disembuhkan, kita nggak perlu terfokus kepada sakit. Kita fokus sama hati kita, tetap cinta Yesus. Dike. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik. Yesus, dia baik bagiku. Situasi kondisi apapun, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik buat saya. Amin. Sekarang lihat kanan kiri, bilang begini, jaga komitmen cinta Yesus. Bisa undang kita semua bangkit berdiri, tim praise and worship musik. Perkatakan kalimat ini supaya telinga kita dengar, ya, supaya itu menstimulus kita untuk kita dengar, tubuh kita meresponi, dan kita menyemangati diri, dan kita akan terus berjalan bersama Tuhan. Yuk sama-sama kita katakan 1, 2, 3. Pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat dimulai dari diri Anda pribadi terlebih dahulu. Sekarang tepuk sebelah kanan kiri kita, bilang begini, dimulai dari dirimu.